puji Tuhan. Bila pada pagi hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita mau fokuskan pikiran kita dan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih-Mu yang begitu besar. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah kami. Kami menghiasi kehidupan kami Tuhan. Seindah ladang yang ada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu, berkat kasih-Mu yang begitu besar. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini Tuhan, karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu. Kami ada saat ini Tuhan, kami hidup hari ini Tuhan, semuanya hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
bersyukur Tuhan, dan kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami Tuhan, kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Semua saya untuk bangkit berdiri. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita mau angkat suara kita, serukan nama Tuhan. Kita mau nyanyi bagi Dia. Kuasa dari surga, amin. Bila kita mau terima kuasa dari surga, sukacita dari surga, dan damai dari surga. Dan semua kali tebus oleh darahnya yang kudus, amin. Ada bersukacita karena kebesaran kasih. Kudus,
Saudara percaya kalau saudara sudah menerima sukacita dari surga, amin? Amin. Biarlah kita mau sekarang fokuskan hati kita, pikiran kita. Tuhan, sungguh Kau sempurna Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat kami semua Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bisa menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Rencana-Mu Tuhan yang beriris dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar setiap kami Tuhan bukti kebesaran kasih-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan kami Tuhan, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baiklah sahabat, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama nyatakan, hidupku menggenapi firman. Yes Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku
kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami bisa terus menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai hati kami, pikiran kami, agar kami bisa fokus hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini banyak bangku yang masih kosong ya. Mudah-mudahan mereka semua terus ada di dalam anugerah Tuhan juga ya. Mungkin banyak yang sakit juga hari ini. Biar Tuhan juga yang akan menjamah dan menyembuhkan ya. Yang juga pada saat mungkin bergabung secara online, biar kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai ya. Tetap semangat. Dan tadi ya puji-pujian mengatakan kita harus lebih semangat lagi sebetulnya ya. Karena kita bertemu dengan penyelamat kita ya, yang begitu mengasihi kita. Pagi hari ini kita bersyukur, kita harus mengekspresikannya dengan lewat pujian juga, bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi itu adalah tanda ucapan syukur yang terdalam dari hati kita yang dalam untuk Dia memberikan yang terbaik. Semakin lebih lagi di dalam memberikan yang terbaik, termasuk di dalam hal ibadah, termasuk ketika kita mau mulai ibadah, mempersiapkan diri ya untuk datang beribadah, itu juga merupakan satu pemberian yang terbaik. Pagi hari ini saya mau sharing tentang giving the best, artinya memberikan yang terbaik ya. Saudara, di dalam kehidupan ini berlaku hukum take and give. Kalau di dalam dunia gitu ya, siapa yang memberi dia diberi, katanya gitu ya, take and give. Nah, tiap orang pasti pernah punya pengalaman di dalam hal memberi ya. Yang simpel aja, entah memberi kado, kalau yang ultah ya, atau ngasih angpau kalau ada yang undang kita kawinan gitu. Itu take and give kan ya, kita diundang kita kasih angpau, kita diundang ulang tahun kita kasih kado gitu ya. Atau mungkin mentraktir ya, oh udah ya aku dapat bonus nih atau naik gaji, yuk traktir. Tapi biasanya yang ditraktir biasanya sih teman-teman terdekat, keluarga gitu ya. Nah, pernahkah saudara juga mengalami pengalaman memberi yang terbaik? Yang tadi kan ya memberi, mentraktir kayak gitu, ngasih kado gitu. Tapi ini pengalaman memberi yang terbaik. Misalnya sama kekasih, pasangan, memberi yang terbaik itu apa sih? Boleh nggak coba dikasih supaya kita nggak tegang dan nggak ngantuk? Ngasih yang terbaik tuh misalnya seperti apa? Saya kasih contoh kecil gini ya. Kalau kita nonton televisi nih banyak entertain ya. Kalau artis kan wah semua disorot ya. Misal ada seorang suami, istrinya ulang tahun dikasih rumah, wah gitu ya. Mungkin itu hadiah yang terbaik. Pernah nggak saudara mengalami memberikan yang terbaik? Mungkin pernah ya, tapi nggak rahasiaan, nggak usah diomongin gitu ya. Nah, ukuran memberi yang terbaik bagi manusia mungkin dinilai seperti itu ya. Kalau misalnya coba siapa yang nggak senang alim, tiba-tiba ya masjidnya dikasih pas lagi ulang tahun, aku punya surprise. Nah, itu tuh matanya biasanya kayak gitu ya. Terus dibawa keluar, dikasih mobil ya, misalnya kayak gitu ya. Wow, gitu ya. Pasti senang lah gitu, nggak ada yang nggak senang ya. Atau sebaliknya, atau ada orang tua ngasih ke anak, ngasih ke orang tua. Surprise itu membuat kita kadang wah bahagia, sukacita gitu ya. Nah, lalu bagaimana pemberian yang terbaik untuk Tuhan itu seperti apa? Apa Tuhan dikasih seperti hal-hal yang tadi gitu, hal-hal materi? Bukan ya saudara ya. Terus wujud yang terbaik, memberi yang terbaik untuk Tuhan itu seperti apa? Kita mau belajar dari satu kisah yang mungkin entah ya, saya belum pernah ngedengar khotbah seseorang, tapi mungkin jarang dikhotbahkan gitu, karena kalau misalnya memberi yang terbaik ada ayat yang lebih populer. Tapi kita pada saat ini mau membaca satu kisah. Sebetulnya ini masih berhubungan dengan tema Paskah ya, karena kita baru lewat 2 minggu. Kita mau baca di dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai ke 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai ke 42. Saya akan bacakan kisahnya ya, saudara menyimak.
Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ini sesaat setelah Tuhan Yesus mati disalib ya. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nah, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ya, bacaannya sampai situ. Tapi kita lihat latar belakangnya. Siapa itu? Di sini disebut ada 2 orang, Yusuf dari Arimatea. Iya, boleh dimatiin dulu ya. Yang nyala. Oh iya. Oke, supaya bisa konsen. Ya. Oke, ya. Ada 2 orang, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus dikatakan. Ya, siapa 2 orang ini? Kalau saudara nanti baca di dalam kitab yang lain, ya, di dalam Matius 27 ayat 57, Matius 27 ayat 50 dikatakan Yusuf ini adalah seorang kaya, orang yang sangat kaya, dan dia tuh baru membeli sebuah kubur yang digalinya sendiri, belum pernah dipakai, mungkin dipersiapkan untuk keluarganya. Ya, saya ngambil dari Yohanes ini karena Yohanes ini lebih detail. Ya, kalau yang di kitab lain, Matius, Lukas maupun Markus, nama Nikodemus itu tidak disebut. Tapi ini Yohanes, ya, kemarin juga Bapak Gembala sempat menyinggung waktu Yesus disalibkan, murid yang paling dekat, artinya murid yang paling dikasihi Yesus yang ada dekat mungkin ya. Murid-murid yang lain mungkin udah sembunyi atau jauh-jauh melihatnya. Cuman Yohanes, makanya Yohanes ini bicara lebih detail gitu ya. Berarti dia jadi saksi hidup waktu Tuhan Yesus itu diturunkan dari kayu salib sesudah meninggal gitu ya, bersama wanita-wanita yang lain ya, termasuk ibunya Yesus gitu ya. Nah kemudian, Yusuf ini seorang kaya, dan dijelaskan di dalam Lukas 23 ayat 50 bahwa dia adalah seorang majelis besar dari Arimatea, seorang yang baik lagi benar dikatakan. Tadi kalau di Yohanes di awal dikatakan dia murid Yesus, asalnya bukan, dia orang Yahudi. Bahkan termasuk kalau saya baca lagi di data ya, bahwa Yusuf ini juga termasuk golongan orang Farisi dari golongan Sanhedrin ya, saya bacanya gimana ya gitu. Nah, jadi Yusuf ini asalnya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mungkin dia juga, tapi dia mendengar tentang Yesus gitu ya. Dia nggak pernah ikut di antara 12 rasul, mengikuti Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat, mungkin mendampingi Tuhan Yesus ya. Tapi di saat Tuhan Yesus mati disalib dan harus dikuburkan, dia orang yang pertama meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus. Lalu di mana murid-murid yang lain? Nggak ada, karena mungkin tidak punya kesanggupan, artinya wewenang ya. Karena di sini Yusuf ini dikatakan seorang yang kaya, dia punya kedudukan sehingga dia bisa bicara sama Pilatus, mohon izin supaya mayat Tuhan Yesus itu bisa diturunkan dan bisa dikuburkan dengan layak. Yang lain kalau yang disalib kan dianggap hina dikatakan. Mungkin dikuburnya ditumpuk ya dalam satu lubang gitu. Tetapi Tuhan Yesus ini memang sudah dinubuatkan bahwa nanti dia akan dikuburkan, walaupun dikatakan di antara orang-orang fasik dikatakan ya, karena bukan Tuhan Yesus jahat enggak, tetapi dia menebus dosa kita manusia. Dan ini digenapi ya. Allah memakai Yusuf yang tadi notabene bukan murid, termasuk murid utama yang 12 rasul, tetapi dia dipakai Tuhan. Coba bayangin saudara, kalau ada seseorang yang meninggal terus dianggapin aja mayatnya, nggak diurus ya. Keluarganya mungkin sedih, dia kan ada mamahnya ya, mamanya nggak bisa berbuat apa-apa. Aku mau minta tolong siapa? Nggak berani, karena waktu itu kan orang-orang semuanya, walaupun waktu Tuhan Yesus mati disalib, oh
ya benar, dia Allah. Semua udah pada kabur lah, murid-muridnya juga malah bersedih, ya Tuhan Yesus mati gitu. Tapi Yusuf ini berinisiatif ya untuk dia bilang sama Pilatus, akhirnya turun tuh mayatnya dari kayu salib. Saudara bayangkan kalau saudara menjadi seorang yang bernama Yusuf saat itu, waktu detik-detik menurunkan mayat Tuhan Yesus, udah nggak bernyawa, tapi kan tubuhnya udah rusak ya, penuh darah. Saudara pernah ada yang memandikan mayat di sini? Kalau mayatnya utuh mungkin gampang ya dimandikan gitu. Kalau ini kan saudara bayangkan ini mahkota duri masih ada di kepala, terus badannya udah bolong-bolong di sini. Gimana cara bersihinnya? Ngeri ya. Mungkin kalau misalnya kita bukan petugas mandiin jenazah, apalagi yang cewek-cewek suka, aduh takut. Di sini aja ada orang yang takut melihat jenazah, betul? Ya, kalau misalnya belum tutup peti, takut saya nggak mau datang gitu. Ini dengan luka yang begitu parah, mukanya tidak dikenali lagi, tetapi Yusuf mengambil satu tindakan sangat penting sekali. Dia menurunkan Yesus dari kayu salib, mengapaninya, dan yang luar biasanya Nikodemus. Siapa Nikodemus? Ini hanya dijelaskan di sini ya. Dan Nikodemus ini tadi ada perkataan gini di ayat yang ke-39. Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Apa itu artinya? Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, di situ perikopnya berjudul percakapan Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus juga termasuk orang Farisi dikatakan, tetapi dia tertarik untuk mengenal jalan kebenaran, sehingga dia malam-malam sembunyi-sembunyi datang ke tempat Tuhan Yesus. Dia bertanya sama Tuhan Yesus, ini latar belakangnya. Rabi, bagaimana supaya seseorang bisa dilahirkan kembali? Gitu kira-kira. Terus kata Tuhan Yesus, dia maksudnya percaya sama Tuhan Yesus, dia harus dilahirkan kembali gitu. Dimana seseorang yang udah besar masuk dalam kandungan gitu ya, kurang lebih kisahnya. Tetapi di percakapan itu terkenalah satu ayat. Saudara tahu Yohanes 3 ayat 16 ya. Di antara percakapan Nikodemus sama Yesus, itulah ayat yang kita kenal dan mungkin kita hafal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Nikodemus mendengar dengan telinganya. Saat itu juga dia menerima Yesus. Saya percaya itu. Walaupun dia dikatakan takut, sembunyi-sembunyi. Orang ini begitu melihat, oh Yusuf, mungkin dia mengintai ya dari jauh. Nikodemus ini juga seorang yang kaya, orang Farisi, orang pintar, orang yang kaya. Dia mungkin mengintai, udah diturunin tuh mayatnya dari atas kayu salib. Dia ikut nyamperin. Dan dia nggak datang dengan tangan kosong. Dia membawa rempah-rempah yang beratnya 50 kati beratnya. Bukan kati ya, di sini ada kati. 50 kati beratnya. Itu banyak saudara. Dan mahal harganya. Tapi dia memberikan yang terbaik supaya mayatnya Tuhan Yesus tuh nggak bau mayat gitu loh. Rempah-rempah ini adalah untuk bukan mengawetkan sebetulnya, tapi supaya harum, ditaburin semuanya ya di tubuh Yesus, dilumuri minyak karena penuh luka kan gitu. Ya, padahal Tuhan Yesus sudah mati, tetapi dia memberikan yang terbaik di hari terakhir Tuhan Yesus. Ya, itu kisahnya. Mereka mengapani dan dikubur, ditaruh di kubur yang baru, dibeli, nggak usah bayar, dikasih tanahnya, kuburannya gitu ya, buat memakamkan Tuhan Yesus dengan layak. Apa perbedaannya dengan orang yang misalnya tadi ya memberi, ada take and give kan? Tapi di sini yang ajaibnya gini, saudara. Saya baca, saya renungin ya. Biasanya kan kita gini, kita datang sama Tuhan aja, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan tuh udah baik ya, menolong kita. Terkadang, tetapi kita di dalam mungkin nggak secara sadar, tetapi lebih banyak permintaannya kita sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur nih, aku mau ibadah sama Tuhan. Tapi ada kan dalam doa kita, berkati aku Tuhan, seperti itu ya. Ya, tapi pada saat itu posisinya Tuhan Yesus tuh mati, belum bangkit loh gitu. Ya, dua murid yang murid baru dikatakan Yusuf sama Nikodemus ini murid baru, nggak pernah ikutan
murid-murid yang lain ngelihat mujizat yang besar mungkin secara langsung, mungkin dia cuma dengar aja Tuhan Yesus tuh mengadakan mujizat yang besar, tapi nggak nyaksin secara langsung, nggak seperti 12 rasul itu. Dan dia juga cuma percaya aja. Nikodemus mendengarkan firman kan tadi, termasuk di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yang percaya beroleh hidup yang kekal, itu aja yang dia pegang. Mungkin Yusuf juga seperti itu. Dia nggak menyaksikan Yesus bangkit karena belum kan, dia hanya tahu Yesus mati. Tapi dia memberikan yang terbaik saat kematian Yesus, tanpa berpikir nanti Yesus mau bangkit atau enggak gitu. Tapi kenapa yang menggerakkan dua orang ini bertindak demikian? Ada belas kasih, saudara. Kalau enggak cuek aja gitu. Ya, mungkin yang lain bukan enggak kasihan, tapi lebih gede takutnya gitu. Lebih gede takutnya. Yang ada di situ cuma perempuan-perempuan yang melayani Yesus, Yohanes sama dua orang ini yang benar-benar di saat terakhir menguburkan Yesus. Saudara, ada ayat mengatakan lebih baik kita ke rumah duka daripada kita ke tempat pesta. Karena itu adalah ayat kehidupan. Kita kalau di dalam dunia ini begitu pas melayani pemakaman, kita nggak bisa ketemu orang itu lagi, bukan gitu. Di dalam dunia loh. Tetapi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa dia udah mulai memasuki kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Perjalanan yang baru, tapi kita kehilangan gitu. Makanya biasanya kenapa firman Tuhan bukan secara kebetulan ngomong kayak gitu. Kita harus dikatakan mempersiapkan yang terbaik, tuh memberikan yang terbaik justru waktu penguburan gitu ya. Dikuburkan dengan layak. Enggak, kalau misalnya kita dengar ya situasi perang sekarang tuh orang-orang banyak yang jadi korban perang. Aduh, itu miris ya ngeliatnya. Juga ini satu lubang yang besar, mayat-mayat ditumpuk jadi satu, dikubur jadi satu. Ya, walaupun kita cuma bilang gini ya, udah meninggal, ada mereka nggak ngerasa gitu. Tapi rasanya gimana ya? Coba kalau kita jadi salah satu anggota keluarganya melihat anggota keluarga kita digituin, rasanya nggak tega ya, nggak terima gitu. Mungkin hanya bisa nangis. Tetapi saudara, di sini kita bisa belajar ya bahwa Yusuf sama Nikodemus ini tidak hitung-hitungan. Dia memberikan hartanya, dikatakan karena dia orang kaya, yang terbaik buat Tuhan Yesus di saat kematiannya. Tanpa mikirin, ntar gue dapat apa. Pokoknya dia percaya bahwa udah percaya sama Tuhan Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Belum nyaksiin kebangkitannya loh, belum. Tapi orang kan biasanya gini, begitu ngelihat, Tuhan buktiin dulu dong, sama seperti Thomas. Kalau aku belum ngelihat, aku nggak percaya. Kebanyakan orang seperti itu. Lihat dulu dong buktinya, baru aku percaya. Tetapi Yusuf sama Nikodemus ini luar biasa. Dua orang ini cuman ini ayatnya di sini gitu. Apalagi Nikodemus ya, cuma disebut di Yohanes ini. Yang Markus, Lukas sama Matius itu nggak disebut nama Nikodemus. Dia sembunyi-sembunyi, dia nggak mau, bukan nama gue yang harus terkenal, enggak. Tetapi dua orang ini secara sembunyi-sembunyi, diam-diam memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada banyak orang saat ini ketika memberikan, tadi ya, memberi hadiah yang mewah, diekspos di media sosial. Ya, katanya bersyukur karena udah dapat berkat. Namanya apa teh kalau kayak gitu teh? Flexing gitu ya. Itu kata netizen. Tapi kita ngambil positifnya aja. Cuman lihat ya, itu hal-hal yang duniawi diekspos demikian rupa. Tetapi kematian Tuhan Yesus nggak ada yang nganter, cuman sedikit orang. Berapa banyak orang-orang terkenal saat kematiannya diantar, ya, papan bunga bisa ratusan gitu. Mereka dimuliakan. Tapi waktu Tuhan Yesus meninggal, mati di kayu salib, padahal itu untuk nebus dosa semua manusia. Terus kemana manusianya yang lain? Terus kemana murid-muridnya yang lain? Gitu ya. Tapi dua orang ini luar biasa. Jadi kita belajar satu hal. Untuk kita memberikan yang terbaik sama Tuhan, kita nggak boleh hitung-hitungan. Poinnya adalah, benar nggak kita mengasihi Tuhan? Itu aja. Kita benar-benar sayang nggak sama Tuhan? Atau sayangnya kalau kita dikasih berkat, kalau nggak dikasih berkat nggak sayang, gitu ya. Tetapi kita mau belajar bahwa kematian, kebangkitannya itu adalah satu bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup. Amin. Itu aja yang membuat kita percaya bahwa kita tuh, kepercayaan kita sama Tuhan tuh nggak sia-sia gitu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita harus juga menjadi orang yang bermurah hati. Ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang murah hati. Jadi nggak tegaan gitu. Jangan jadi orang yang justru sebaliknya, jadi tegaan, kejam gitu ya sama orang. Tetapi dia punya belas kasih, karena tadi ada kasih gitu. Ya, bukan bicara soal uang sekali lagi, tetapi tiap orang yang mengenal Tuhan Yesus, dia punya belas kasih, pengen nolong gitu. Mungkin nggak bisa nolong gimana ya, tetapi ada satu wujud kasih yang ditunjukkan. Bukan hanya lewat uang, kalau orang kaya mungkin bisa ngasih uang. Ya, lewat perhatian, lewat waktu. Sudahkah kita memperhatikan yang lain, misalnya yang membutuhkan, atau kita lebih aja istilahnya belum terpenuhi kebutuhan aku gitu, dimana memperhatikan orang lain. Tetapi untuk memberikan yang terbaik tidak seperti itu. Kita punya belas kasih dan kita juga punya kerendahan hati. Rendah hati berarti gini, mau melayani orang lain, dan dikatakan lebih mementingkan kepentingan orang lain, bukan nggak memperhatikan diri sendiri, enggak, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga, gitu ya. Kontras dengan Yudas yang malah mengkhianati Yesus dengan upah 30 keping uang perak. Saya di sini mau membandingkan juga dengan pemberian seorang wanita berdosa, ya, yang saudara pasti tahu ceritanya. Waktu seorang wanita memecahkan buli-buli minyak wangi untuk mengurapi Yesus. Pernah dengar ceritanya? Ya, ada seorang wanita berdosa, dikatakan dia datang kepada Tuhan Yesus tersungkur, nangis, dia minta ampun dosa, sampai dia menyeka katanya dengan rambutnya yang panjang, ya, kaki Yesus, terus ditumpahin minyak wangi narwastu yang sangat mahal harganya. Saya baca di situ harganya 300 dinar. Murid-muridnya semua bilang, ngapain boros-boros buangin minyak wangi? Tetapi Tuhan Yesus dikatakan kita baca aja ya di sini di dalam Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Minyak narwastu 300 dinar. Kalau saya baca ya, entah benar atau enggak. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Berarti kalau 300 dinar itu berarti 300 hari ya. 300 hari berarti berapa ya? 10 berapa? 10 bulan ya? Betul? Benar nggak? 10 bulan ya. Nah, bandingkan dengan Yudas ya. Waktu itu katanya murid-murid kan besar, tetapi mungkin nggak semua ya. Yohanes saya pikir enggak lah ngomong kayak gini. Tapi diantaranya pasti Yudas, karena dia punya dikatakan sifat tidak jujur dan iri hati. Lihat, dia ikut Tuhan Yesus loh, murid utama loh gitu. Tetapi hatinya nggak berubah. Dia iri hati, dia sirik. Melihat ngapain ngabur-ngaburin, lebih baik dikasih ke orang miskin katanya gitu. Padahal dia suka curi uang persembahan. Ini Yudas nih. Terus dia pergi bilang ke ahli-ahli Taurat sama Farisi, kamu mau memberikan apa kepada saya kalau Tuhan Yesus saya kasihin ke kamu? Bayangin saudara, murid yang ikut sama Tuhan Yesus nantinya seperti itu, musuh dari belakangnya. Kasih apa? Saya kasih 30 keping uang perak. Terus saya baca 30 keping perak itu dikatakan sama dengan 120 hari upah pekerja. Bayangin, Yudas mau menukar Yesus hanya dengan 30 keping perak. Walaupun akhirnya menyesal, tapi kan binasa karena dia bunuh diri ya. Karena hatinya nggak berubah. Murid Yesus loh, gitu ya. Jadi saudara, sekali lagi bukan berarti yang jadi murid Yesus juga cuma jadi murid Yesus. Nah, nyatanya Yudas juga binasa. Enggak seperti itu. Untuk menjadi pengikut Yesus ya kita harus jadi mau dimuridkan, jadi murid Yesus. Tapi murid Yesus yang mau berubah, murid Yesus yang mau hatinya tuh dipulihkan, punya kerendahan hati, mau diajar sama firman Tuhan. Enggak misalnya diajar sama firman harus gini ya, iya gitu, mulutnya mah iya tapi hatinya tak dulu gitu. Manusia nggak tahu, tapi Tuhan mengetahui hati. Dan akhirnya yang kejadian sama Yudas binasa kan dia gitu. Terus kita mau nyalahin siapa? Nyalahin Tuhan. Itu pilihan saudara. Padahal Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ya bersama murid-muridnya
nggak cukup. Nyatanya Petrus juga nyangkal lagi terakhir karena takut gitu. Bukan nggak mengasihi Yesus. Petrus juga sayang sama Tuhan Yesus. Makanya setelah Tuhan Yesus bangkit terus ketemu Petrus, sampai nanya itu berapa kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai nangis Petrusnya, ditanya 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan diubahkan akhirnya Petrus yang waktu khotbah di HOB kemarin, sharing HOB, ya, dalam 1 kali khotbah 3.000 jiwa loh percaya sama Tuhan Yesus. Itu Petrus dipakai Tuhan, diubahkan. Jadi seseorang yang mau menjadi murid Yesus, kita semua murid Yesus, amin. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus, saya percaya di sini pada sayang sama Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan kita harus punya spirit untuk aku mau berubah menjadi lebih baik, memberikan yang terbaik. Bukan memberikan mobil, memberikan sumbangan yang besar. Kalau saudara orang kaya, ya, mungkin memberikan sumbangan kepada gereja atau orang-orang miskin itu kecil buat saudara. Tapi memberikan yang terbaik itu dengan hati beda, saudara. Ada banyak yang orang kaya kasih aja sumbangin, kasihan gitu ya misalnya, atau kasih gitu. Tetapi memberikan yang terbaik kayak tadi tuh Yusuf sama Nikodemus. Sembunyi karena takut, tapi mereka memberikan yang terbaik. Udah nggak usah dihitung-hitung, kubur baru dikasih, 50 kati rempah-rempah dikasih, mahal harganya. Tetapi mereka nggak pernah nggak pernah diekspos, foto dong kalau dulu mungkin, videoin dong, enggak gitu. Tapi mereka ngasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Cuman di sini disebutnya, ya, jadilah orang-orang yang terus diubahkan. Ini mengingatkan saya juga, saat ini kalau saya dan suami saya dipercayakan juga menjadi gembala, kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Siapa saya gitu ya. Tetapi kadang-kadang saya juga suka mengalami satu momen atau satu keadaan di mana Tuhan masih bertanya sama Tuhan. Tuhan mau pakai saya ya, ini khususnya saya, mau pakai saya, sampai saya bingung sendiri gitu. Saat ini kok saya bisa berdiri di sini? Kadang ya saya suka jealous gini. Aduh, yang lain bisa jalan-jalan, saya enggak gitu. Harus ngurus gereja gitu. Ya. Tetapi dikatakan memberikan pemberian yang terbaik itu bukan hanya soal uang, saudara. Saat ini ya gereja juga kita doakan tiap hari Rabu. Supaya gereja diperluas. Ini juga sound system belum tuntas semuanya. Tapi puji syukur loh ya. Kemarin peremajaan sound system udah nambah ini mixer yang baru gitu. Tapi yang ini belum ya. Makanya tadi kalau saudara yang dengar, kalau masih suka gerebek kita juga yang di sini kadang-kadang nggak kedengeran karena kita belum punya earset ya. Itu juga perlu harga, ya kan gitu. Tapi saya percaya Tuhan pasti bukakan jalan sama seperti mencukupi hal ini. Terus saya berdua gini, coba ya Nael, kalau kita diberkati, ya Nael juga suka bilang kayak gitu, kita beli tempat sebelah, ya amin aja gitu ya. Kita doain nih tiap hari Rabu, ya, dan semua diperbaiki. Ternyata semua kan perlu uang gitu, ya. Nah saudara, jemaat-jemaat di sini saya percaya semua juga mengasihi Tuhan, ingin memberikan yang terbaik. Tetapi kadang kita ngasih yang terbaik itu seperti apa? Uang nggak punya mungkin. Tetapi ketika saudara memberikan doa terbaik, sungguh-sungguh hari Rabu bisa datang ke tempat ini yuk sehati gitu. Atau tiap-tiap ibadah datang, itu juga merupakan satu pemberian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena dikatakan di dalam Roma 12, persembahkanlah tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Oma Wawa sering bilang, saya datang hari Rabu, saya mah nggak bisa doa. Nggak apa-apa, Oma. Dengan kedatangan Oma itu juga merupakan satu kekuatan buat kita untuk jadi satu tim doa. Ya, Oma sering ngomong gitu ya. Tetapi kedatangan Oma tuh nggak sia-sia loh. Ya, apalagi waktu kita berdoa, amin gitu. Ya, Oma paling semangat kalau di video. Kita nggak mau kalah nih. Doa mengubah segala sesuatu. Oma paling keras. Gitu ya. Dan itu kalau di share gitu ya ke keluarga, suka ada yang komentarin, Mama semangat, bener loh ini bukan bohong ya. Jadi ini mungkin hal yang kecil gitu, tetapi pemberian yang terbaik itu seperti apa tadi? Semua diukur dari hati kita, saudara ya.
Ngapain kita ngasih persembahan besar tetapi mungkin kita ngedumel atau tidak tulus memberinya. Tetapi ketika seseorang memberi, ya, mau uang, mau waktu atau tenaga, tetapi dengan sukacita, dengan tulus, dengan kerendahan hati, ini Tuhan, persembahkan buat Tuhan, udah nggak diungkit-ungkit lagi, ini buat Tuhan aja, gitu. Itu luar biasa. Itu adalah giving the best. Amin, saudara. Amin. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 kita akan baca, ini menjadi ayat terakhir. Dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan tuh gratis, ya. Yang seperti pernah juga diungkapkan, gratis bukan karena murahan, tapi karena kita nggak bisa membalasnya. Itu bukan hasil usahamu, ya. Kemudian ayat 9, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada orang yang boleh menjadi sombong, ya. Ikut Tuhan, aku diberkati terus jadi sombong, itu enggak, ya. Ayat 10 ini kata kunci, kata berkat juga buat kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita udah dipersiapkan dengan pekerjaan baik. Bukan karena kita baik, tetapi karena kita tadi, ya, ikut percaya sama Tuhan Yesus. Kita mah manusia kadang-kadang banyak pikiran negatifnya, ya. Disinggung orang, gue balas lagi lo, gitu, ya. Atau digebuk orang, gue gebuk lagi lo, gitu. Itu sifat dasar manusia, gitu. Tetapi dikatakan kita ciptaan yang udah diciptakan baru oleh Kristus Yesus. Kita sudah melihat kebangkitan, artinya mengalami kebangkitan Tuhan Yesus lewat firman Tuhan. Tapi kita percaya Yesus itu udah bangkit, nggak hanya mati tadi, ya, hanya dikapani sama Yusuf sama Nikodemus, tapi dia udah bangkit buat kita semua untuk kita memperoleh kemenangan. Kita ini dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan yang tidak baik, bukan melakukan pekerjaan yang hal sia-sia. Jangan lagi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang duniawi, artinya bukan nggak boleh bekerja, tapi hal-hal yang mendukakan Tuhan. Ngapain gitu? Kita udah ditebus. Jadi jangan mau diperbudak oleh dosa lagi. Amin. Tetapi saya percaya jemaat di sini terus bekerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Amin, saudara. Apapun yang saudara bisa ambil bagian di dalam gereja ini, ambil cepat-cepatnya selama Tuhan Yesus masih kesempatan. Mau jadi aser, mau beresin bangku, yang punya suara bagus, bisa nanti sambil dites, ikut di sini mah nggak ada som sih, ya, gitu, ya. Tapi kita latihannya, orang ini mau setia nggak ibadah, orang ini setia nggak mau terus dituntun oleh Tuhan. Bukan berarti harus sempurna dan benar, enggak. Tapi kami melihat taat nggak, gitu. Kalau orang mau taat, walaupun katakan aku mau kurang, gue mau lemah, taat aja, mau rendah hati, dia akan dipakai Tuhan, saudara. Ya, mau jadi singer, mau jadi WL mungkin, mau jadi main musik. Kalau misalnya pengen bisa main musik, pasti dia akan mengupgrade diri, kan? Boleh, misalnya saya bisa keyboard, bilang sama saya seneng kok ada yang gantiin. Ya, jadi kita berdua fokus sama pengembalaan. Kadang nggak mudah loh, kadang capek latihan sampai malam. Ya, kalau minggu sampai sore juga harus rekaman. Kalau misalnya ada yang gantiin main musik, nggak apa-apa, dengan sukacita. Ada yang mau main keyboard, pas Uli mungkin latihan main keyboard gitu. Ada yang gantiin, boleh, ya. Yang mudah-mudah deh gitu, maju. Tapi harus mengupgrade diri, ya. Memberikan yang terbaik buat Tuhan, jangan asal-asalan. Itu bayar harga loh. Saya mau melayani Tuhan, ya harus bayar harga. Nggak bisa nanti datang enggak gitu. Tapi harus mau komit memberikan yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Mudah-mudahan perkataan firman Tuhan ini menjadi berkat, bukan menjadi nanti, maaf ya, saya nggak misalnya mau menyinggung seseorang, enggak, saudara. Tapi ini perkataan firman Tuhan ini datang buat saya juga. Waktu saya baca, ya saya harus kasih ke jemaat untuk membekali jemaat supaya mindset kita dibuka, memberikan yang terbaik itu seperti apa gitu. Ya, nggak hanya sekedar memberi gitu, tetapi memberikan dengan hati kita, dengan kerendahan hati dan juga ketulusan, dengan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang para tim untuk ke depan. Jadi saudara,
Biar kita terus mau diubahkan, tidak memiliki kekerasan hati, tetapi kita mau memiliki kasih yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, punya kemurahan untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, dan juga punya sikap yang rendah hati. Amin. Kita angkat satu pujian. Saudara, kasih yang sejati ini tidak bisa kita dapati dalam dunia. Mungkin pasangan kita bisa mengasihi kita bersuka cita ya, mungkin kalau punya satu keluarga yang mengasihi. Tapi ada banyak orang yang kehilangan kasih, bahkan di tengah keluarga sekalipun. Jangan kita menjadi tawar hati, karena ada kasih yang sejati, yaitu kasih Tuhan Yesus. Jangan lari dari kenyataan hidup. Mungkin saudara menyesal, kenapa aku dilahirkan dalam keluarga ini? Aku di satu pihak, aku ingin ikut Tuhan, ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kok banyak halangannya. Ya. Mungkin kita tidak menerima kasih yang sempurna di dalam dunia ini, tapi kasih yang sejati itu turun dari Tuhan, yang mampu dikatakan mengubahkan hati, jauh melebihi segalanya di dalam hidup kita. Dia adalah harta yang berharga. Jangan tinggalin Tuhan, saudara. Sesulit-sulitnya saudara mengatur waktu dalam kehidupan ini, tetapi satu hari saja, dalam satu hari ini juga berikan waktu 2 jam saja untuk ibadah. Masa nggak bisa? Tuhan udah kasih nyawanya loh buat kita. Terus kita ngasih apa sama Tuhan? Tuhan disogok. Tuhan, aku sibuk. Aku titip persembahan aja ya. Aku titip persepuluhan aja. Tapi maaf Tuhan, aku nggak bisa hadir ibadah. Apa itu pemberian yang terbaik? Tetapi pemberian yang terbaik itu harus keluar dari dasar hati. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami mengerti tentang pemberian yang terbaik itu seperti apa kepada Tuhan, sehingga kami tidak asal-asalan untuk memberi, tetapi kami dulu juga menaruh hormat kepada Tuhan di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, di dalam hal ibadah kami kepada Tuhan. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku
memberikan pengertian yang baru lagi kepada kami Tuhan, tentang memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mungkin selama ini apa yang kami berikan belum cukup baik, tetapi Tuhan, kami percaya ketika kami memberikan dengan hati kami Tuhan Yesus, dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, itu merupakan satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mungkin bukan kami yang menilai, tetapi biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami untuk kami terus meresponi panggilan Tuhan, supaya di dalam kehidupan rohani kami lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tidak hanya mementingkan berkat atau kehidupan dunia, karena kami tahu Tuhan Yesus, firman juga mengatakan bahwa ketika kami mencari lebih dahulu kerajaan Allah, Tuhan akan tambahkan segala sesuatunya. Bahkan kami percaya Tuhan menjamin kehidupan kami di dalam dunia. Kami seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang mungkin kami harus hadapi, tantangan, rintangan, tetapi kami lupa kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami sering melalaikan Tuhan mungkin ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Tetapi saat pagi hari ini biarlah kami berkomitmen dan kami memperbaharui komitmen kami Tuhan, untuk kami juga mau belajar memberikan yang terbaik lewat ibadah kami Tuhan Yesus, supaya kami sesibuk apapun Tuhan, kami harus ingat bahwa ada Sang Pemberi berkat yang sudah menolong kami, menyelamatkan kami, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kami tidak meninggalkan jam-jam ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami meresponi dengan hati yang tulus ikhlas, dan ketika kami melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah kami mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Sandrine ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Badan GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Badan GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan melewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join untuk menyenangkan hati Tuhan, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Yuk mari berkumpul untuk menjadi pria-pria yang sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Man ini diadakan jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Dan untuk para teenagers, youth, College, and young adult, hari Sabtu ini kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Lalu kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Setiap hari Minggu kita akan ada Ibadah Raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan Kalvari Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, as you get there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung Melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi. Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus Kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's On GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you.
kali dan juga ada pengumpulan ke-10-an, give and it will come back to you, biarlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdiri. Ku
biasa Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang sudah memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Karena karya-Mu di atas kayu salib yang begitu luar biasa. Tuhan, sudah sepatutnya kami seperti firman-Mu katakan pada hari ini. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kami Tuhan Yesus. Bukan hanya sebagai follower saja, pengikut Tuhan. Tetapi kami mau dididik untuk menjadi seorang murid. Agar kami menjadi apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, terus bimbing kami agar kami terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami, memberitahukan kepada kami. Dan Tuhan Yesus, kami mau ikut saja apa kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk minggu yang begitu indah pada hari ini. Kami seluruh jemaat GBS Kalvari sungguh mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan. Kami mengucap syukur untuk segala usaha kami, pekerjaan kami Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan terus hidup dalam berkat Tuhan. Kami akan terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dalam tiap-tiap harinya. Dan kami tidak pernah takut dengan keadaan sekeliling kami. Karena Tuhan selalu menjadi penuntun kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami juga memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu. Happy Sunday, Jesus is